Yo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapia News ya, masih membahas kasus Subang update-nya. Jadi sekarang ini ada informasi penting tentang masih Pak Taufan teman-teman. Video sebelumnya gue membahas tentang Pak Taufan. Sekarang ada perkembangan baru lagi ya, informasinya tentunya dari YouTuber Subang ya teman-teman. Dari di sini ada channel YouTube Pak Freddy ya, Pak Freddy Sudaryanto mengupload tentang Pak Taufan ini datang ke Subang teman-teman, dari Jakarta ke Subang untuk apa ya, di sini untuk bersilaturahmi teman-teman kepada keluarga Bu Tuti dan juga di sini keluarganya Danu ya teman-teman. Untuk apa? Di sini ada poin-poin penting ya teman-teman dari video tersebut, namun hanya ada satu part, beberapa mungkin 1 menit pernyataan dari Pak Taufan yang akan gua lampirkan teman-teman. Di sini gua mau ngasih poin-poinnya dulu kepada teman-teman semua, karena di sini memang gua akan lebih mengutarakan poin-poin dari video tersebut. Kalau teman-teman mau nonton langsung ke channelnya Pak Freddy Sudaryanto ya teman-teman. Jadi poinnya di video tersebut adalah yang pertama, Pak Taufan ini sudah mendapatkan surat kuasa teman-teman. Untuk apa? Untuk menjadi kuasa hukum dari kedua korban teman-teman. Jadi teman-teman udah jelas ya teman-teman, siapakah yang akan menjadi kuasa hukum dari kedua korban, yaitu almarhumah Bu Tuti dan Amel, yaitu adalah Pak Taufan teman-teman. Kayak gitu. Yang kedua ya, faktanya di sini poinnya yaitu Pak Taufan tentunya memang akan menjadi pengacara dari Bu Tuti dan Amel, dan juga sekaligus pengacara dari Danu teman-teman. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, di sini ada pertanyaan pentingnya dari Bang Heri Susanto tentang bagaimana kalau misalkan ini ada kan kedua belah pihak dipegang sama satu orang nih, sama Pak Taufan gitu kan. Bagaimana kalau Danu misalkan terbukti menjadi pelaku gitu kan ya. Di sini gua akan tampilin videonya teman-teman, kayak gitu. Nanti kita akan mereaction videonya seperti itu ya teman-teman. Langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. Ya, inilah video tanggapan dari Pak Taufan tentang pertanyaan dari Bang Heri Susanto, bagaimana kalau Danu terbukti gitu ya. Sampaikan bahwa kasus pembunuhan Subang ini pasti ada motifnya. Dari motif akan turun menjadi kejadian atau eksekusi. Dan kami meyakini dalam kasus ini pelaku itu tidak sendiri. Pasti ada job-jobnya masing-masing. Nanti kita lihat aja bagaimana hasil dari penyelidikan Polda. Tetapi saya juga meyakini ini terkait pertanyaan Kang Heri, apabila baik kita yang hari ini sebagai saksi mungkin dimungkinkan apabila besok jadi tersangka, saya meyakini keluarga besar juga insya Allah akan ikhlas, karena lagi-lagi sebagai keluarga besar ini yang saya pahami adalah punya beban psikologis, beban moral yang tinggi selama kasus ini belum bisa dituntaskan. Rasa sayang keluarga terhadap almarhumah sangat mendalam, rasa kesedihan keluarga terhadap tragedi pembunuhan sangat mendalam. Jadi yang saya ketahui, keluarga besar insya Allah juga akan ikhlas apabila seperti yang Kang Heri tanya tadi, ternyata nanti dalam proses pengembangan penyelidikan polisi itu ada menyangkut klaim kita gitu Kang Heri. Jadi itu jawaban dari saya mewakili keluarga besar Kang Heri. Jadi sebagai kuasa hukum ya kita akan profesional, kita akan bantu. Apabila pertanyaan Kang Heri itu benar ya, kami berharap posisi klien kami juga tidak posisi yang berat gitu ya, karena kami meyakini pasti ada
pelaku-pelaku lain yang jauh lebih berat. Ini apabila pertanyaan Kang Heri tadi benar gitu Kang Heri. Nah kita ini kan masih terus kita menunggu penyidik menuntaskan pemeriksaan dan menyimpulkan nanti siapa yang menurut kepolisian itu terkait. Tapi itu dia pernyataan dari Pak Taufan ya teman-teman. Itu yang akan kita reaction tentang pertanyaan dari Bang Heri, bagaimana kalau Danu itu terbukti gitu ya menjadi salah satu pelakunya. Yang pertama, mewakili pihak keluarga di sini Pak Taufan ingin mengucapkan bahwasanya jika Danu terbukti menjadi salah satu pelakunya gitu, ada buktinya gitu kan ya. Pak Taufan bilang mewakili keluarga bahwasanya keluarga akan ikhlas gitu, dari keluarga besar akan ikhlas dan tentunya memproses sesuai hukum yang ada, dan juga itu berdasarkan keluarga ya, dari keluarganya akan ikhlas. Dan ya sudah, ini kan juga memang berat ya, tapi memang harus menerima gitu dari pihak keluarga dan bisa dipastikan ikhlas. Kemudian dari sisi hukum nih, dari sisi hukum tentunya beliau akan profesional teman-teman, profesional. Jika memang sudah terbukti itu ya beliau tinggal ya sebagai pengacara di sini, beliau tentunya akan mencoba untuk mendapatkan keringanan ya teman-teman, karena beliau tadi yakin bahwasanya Danu ini bukanlah hanya pelaku kecil ibarat kata, kalaupun terlibat gitu, bukan dalangnya gitu kan. Nah di sini kan kita mau mencari dalangnya ini gitu kan. Semoga misalkan Danu terlibat pun ada keringanan, dan juga yakin banget lah gitu Pak Taufan bahwasanya Danu ini bukan pelaku utamanya gitu teman-teman. Seperti itu intinya di video ini tuh seperti itu. Jadi Pak Taufan ini bener-bener gua menggaris ini ya, besarkan bahwasanya dari video ini gue pengen kasih pesan buat teman-teman bahwa Pak Taufan ini adalah orang yang amanah teman-teman. Bener-bener dari pihak keluarga memberikan kuasa, ibarat kata kuasa hukumnya nih, memberikan amanah kepada Pak Taufan untuk sebagai mewakili gitu kan ya, pengacara gitu kan kepada kedua korban gitu teman-teman. Dan itu adalah suatu amanah yang besar ya. Jadi di sini Pak Taufan ini Pak Taufan ini benar-benar berada dalam posisi ingin mencari kebenaran teman-teman. Jadi di sini dia menitik beratkan kepada korban, benar-benar membela korban 100% gitu teman-teman, seperti itu. Jadi gue juga dari awal kan udah kayak sebuah cerita ya, dari video gue sebelumnya itu mengenai tentang Khorin Amel yang datang gitu ya ke Pak Taufan, seolah-olah ingin Pak Taufan ini menjadi kuasa hukumnya, dan akhirnya memang kenyataan teman-teman. Itulah mungkin yang diharapkan dari Khorin almarhum, dan memang ternyata pihak keluarga memang memberikan kuasa kepada Pak Taufan untuk menjadi kuasa hukumnya gitu. Artinya apa di sini, untuk kasus ini progresnya terus berjalan teman-teman, tidak stuck gitu ya. Ada kemajuan-kemajuan, dan juga pihak kepolisian juga sedang gencar-gencarnya untuk mencoba untuk mengungkapkan kasus ini. Dan di sini benar-benar Pak Taufan ingin memanfaatkan juga hal itu agar mendorong terus gitu, agar jangan sampai kendor ibarat kata kayak gitu. Ayo kita buru-buru. Dan di video ini juga Pak Taufan meyakinkan bahwasanya ayo kita sama-sama yakin tahun ini kelar gitu teman-teman, jangan berlama-lama lagi kayak gitu. Jadi gue pengen saran buat teman-teman semua juga dukung ya untuk Pak Taufan ini berada dalam posisi membela korban teman-teman. Beratnya di situ kok gitu kan. Masalah saksi tentunya beliau akan profesional, jika memang terlibat ya langsung aja sesuai perundang-undangan diproses. Dan beliau sebagai pengacara mungkin hanya bisa memberikan harapan atau banding untuk mendapatkan keringanan, bahwasanya Danu ini kan sudah memberikan pernyataan jujurnya ibarat kata kayak gitu. Dan memang keadaannya bahaya ya. Gue juga pengen mengingatkan untuk Pak Taufan agar pastiin Danu ini mendapatkan perlindungan dari LPSK ya teman-teman, dari perlindungan saksi gitu kan ya.
dan korban, bahwasanya di sini Danu ini kalau misalkan sudah speak up berarti sudah dalam posisi yang berbahaya kayak gitu teman-teman. Jadi pastiin posisi Danu ini aman ya teman-teman. Dari pihak kepolisian juga gua harap juga ada memang perlindungan lah teman-teman untuk saksi Danu ini gitu. Kita hanya bisa mendoakan teman-teman kayak kasus ini biar cepat selesai gitu. Dan gua salut dan gue juga memberikan untuk Pak Taufan ini sebuah kita kan sebagai netizen kita mempercayakan kepada Pak Taufan ya teman-teman, agar bisa menyelesaikan kasus ini dan membela korban secara maksimal gitu ya teman-teman. Oke, itu adalah video yang mau kita bahas, dan gue akan membacakan sedikit komentar tentang video-video gue kemarin ya teman-teman. Yang pertama gue akan satu aja ya untuk yang video kemarin tentang penyidik mengawasi para youtuber dan komentar netizen gitu ya, tentang hal ini ya teman-teman. Jadi gue mau disclaimer dulu bahwasanya dalam arti mengawasi itu dalam arti mendukung teman-teman, mendukung para youtuber dan juga para netizen untuk berkomentar secara bebas agar pihak kepolisian itu mendapatkan informasi tambahan gitu teman-teman. Jadi bukan menakut-nakuti teman-teman untuk tidak berkomentar gitu. Jadi teman-teman justru malah harus lebih berani berkomentar, namun tentunya tidak barbar gitu ya teman-teman. Seperti itu. Di sini ada komentar seperti ini dari user ya. Bukan gitu bang, takutnya komentar yang mengkritisi polisi ditandain, karena menurutku kejanggalan juga ada di pihak penyidik kayak gitu ya. Ini wajar ya teman-teman, seperti itu pasti ada pikiran seperti itu kalau teman-teman mikir ya, kalau ngerasa diawasin. Tapi di sini gua meluruskan bahwasanya sebenarnya mendukung teman-teman kayak gitu. Terus gue bilang di sini saya juga jujur aja, selain mendukung kepolisian, saya juga sering mengkritisi kepolisian gitu. Jadi nggak apa-apa asal kita tahu batasannya. Yang terpenting kita berikan kritik yang ada membangunnya, jangan cuma mengkritik tanpa memberikan solusi kepada kepolisian gitu teman-teman. Kalau soal mencurigai dari pihak tertentu, kita bisa menggunakan kata oknum gitu. Jadi teman-teman misalnya berkomentar mencurigai pihak-pihak tertentu, misalkan yang pihak-pihak menutupi tentang kasus ini gitu kan, itu teman-teman bisa menggunakan kata oknum teman-teman. Jadi tidak menuduh yang namanya misalkan pejabat atau misalkan pihak kepolisian, tapi dengan kata-kata oknum teman-teman. Jadi memang kan di suatu lembaga atau di suatu orang-orang petinggi itu kan pasti dinamakan oknum, karena beliau ini ingin melakukan sesuatu hal yang di luar hukum gitu, ibarat kata teman-teman. Jadi memang harusnya orang tersebut tidak melanggar hukum, maka dinamakan oknum teman-teman. Jadi bahasanya seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. Sini gue sedikit hanya mau bilang kayak gitu untuk video yang tentang video tersebut. Nah sekarang gue pengen bahas tentang video yang terbaru tentang Pak Taufan itu merasakan sosok Amel ini ya teman-teman, yang di video baru gua. Jadi di sini gua akan membacakan komentar terbaru dari video yang baru gua upload juga tentang pengakuan Pak Taufan merasakan sosok tersebut. Sosok tersebut ya, setiap bertemu Danu beliau itu merasakan sosok itu gitu ya, dan bercerita kepada Kisodo. Dan di sini gue pengen membacakan komentar dari teman-teman semua gitu kan. Mungkin dari teman-teman semua ada juga yang juga mungkin pernah memimpikan atau merasakan dari sosok tersebut gitu ya. Di sini kan gue menjelaskan tentang video tersebut sedikit ya, mungkin ada teman-teman yang belum nonton. Ini pengakuannya, garis besarnya setiap Pak Taufan bertemu dengan Danu itu merasakan ada sosok gitu ya, ada sosok yang hadir gitu. Dan ternyata dari bawahannya Pak Taufan yang bisa melihat gitu kan ya, melihat sosok gaib,
itu adalah sosok Khorin dari Amel, dan itu diperkuat dengan pernyataan juga dari Ki Sodo gitu ya teman-teman. Mungkin dari Khorinnya Amel ini ingin mendapatkan keadilan gitu kan. Jadi mimik mukanya sedih gitu ya, dan mendekati Pak Tovan gitu teman-teman, dan ternyata ya terkabul juga gitu loh. Bahwasanya ini mungkin dari keinginan Khorinnya tercapai gitu teman-teman, bahwasanya Pak Tovan ini akhirnya menjadi kuasa hukum dari kedua korban gitu teman-teman, yaitu almarhumah Amel dan Bu Tuti. Dan di sini gua akan membacakan komentar dari teman-teman semua ya teman-teman. Di sini ada Kak Yeni Wiharyani. Mungkin saja Khorin korban secara tidak langsung meminta bantuan dari Pak Tovan untuk mencari keadilan. Betul, itu betul banget. Karena dari awal kejadian, jangankan Khorin, kita yang mengikuti kasus ini dari awal sudah bingung dan bikin pusing 1000 keliling. Korban yang ingin mendapatkan keadilan dan diharapkan datangnya dari keluarganya sendiri, justru keluarganya sibuk mencari pengacara untuk dirinya sendiri, bukan sibuk mencari pengacara terbaik untuk korban. Betul banget. Padahal yang dibunuh istri dan putri satu-satunya, dan ini memang bukan rahasia lagi ya teman-teman dari warga Subang, dari para netizen, dari YouTuber Subang, semuanya sudah ya tentunya mengetahui hal ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada progres yang bagus, bahwasanya dari kedua korban ini sudah memiliki kuasa hukum gitu teman-teman. Dari Kak Tiara Ramdhani, padahal si Ocep kenalannya banyak petinggi-petinggi, kok aneh nggak ada yang bantu dan mendesak kepolisian Jalan Cagak. Kemarin ada apa? Yang dahulunya koar-koar meminta Bapak Presiden untuk ikut membantu. Mana? Apakah semua ini hanya drama receh supaya otak si pelaku nggak mau ketangkep karena dia sendiri dan anaknya? Tentu ini kritis ya teman-teman, ini yang dipikirin semua warga Subang dan juga netizen, dan juga mungkin YouTuber Subang juga gitu ya, mengkritisi hal tersebut. Dan ya tentu dari YouTuber besar dari kayak Anjas Asmara juga menitik beratkan ke situ. Misalkan kenapa misalkan ada noda merah gitu yang jelas, kenapa ada beberapa bukti kok tidak bisa menindak nih, kepolisian tidak bisa menindak saudara YF ini sebagai pelakunya. Kenapa? Pasti kan Anjas Asmara aja mempertanyakan hal tersebut gitu loh. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Ini dari Bang Benz. Kalau polisi serius harusnya ngundang para ahli hukum untuk menangani kasus ini. Jelas-jelas apa yang mereka lakukan saat ini hanya iseng-iseng aja. Tidak seperti kasus Jessica tentang cyanida, itu ahli hukum dari berbagai keahlian didatangkan untuk mengungkap kasus tersebut. Nah di sini pentingnya teman-teman. Gue pengen di video ini juga gue mau menyampaikan hal ini, hal penting tentang komenan dari Bang Benz ini ya teman-teman. Ini penting ya teman-teman. Kenapa penting Bang? Karena gue pengen mulai dari sekarang itu pihak kepolisian tuh berfokus kepada yang namanya saksi ahli teman-teman, bukan hanya kepada saksi kunci doang gitu kan. Jadi kenapa dari kasus ini kan lagi diperbincangkan hangat juga ya tentang kasus Jessica yang Mirna ya, tentang cyanida. Itu kenapa bisa terungkap? Karena semua tenaga ahlinya itu dikumpulin untuk mengungkap hal tersebut teman-teman. Nah gue pengen hal ini juga dipraktekkan sama kasus Subang, bahwasanya mulai sekarang ayo pihak kepolisian fokus sama yang namanya saksi ahli gitu. Dari saksi ahli ini gue yakin banget bisa. Karena apa? Karena dari dokter Hastri pun bilang bisa, yakin gitu dari awal gitu loh. Dia udah podcast ke Deddy Corbuzier, harusnya bisa, dia bilang gitu. Artinya apa? Artinya dari dokter Hastri dia bisa gitu mengungkapkan. Bagaimana kalau semua para ahli nih, saksi ahli dikumpulin nih untuk memeriksa, pastikan itu cepat teman-teman. Seperti kasus Mirna ini yang Jessica gitu kan, itu pasti bisa, gue yakin. Dan gue harap ini juga Anjas Asmara juga cerita tentang ini tersebut gitu. Kenapa nggak sih pihak kepolisian nggak berfokus kepada saksi ahli, kenapa ke saksi kunci doang gitu? Kalau kayak gitu ntar muter-muter terus nih gitu kan. Nggak ada, misalkan kalau dari saksi ini kan gini,
kalau dari saksi ini kan hanya misalkan mengungkapkan misalkan pendapat dia atau sudah mungkin speak up seperti Danu, tapi kita kan tentunya membutuhkan bukti. Kalau misalkan hanya sekedar omongan tanpa ada bukti itu kan nol. Artinya pihak kepolisian ini bener-bener nih berfokus kepada yang namanya saksi ahli gitu teman-teman, sebagai bukti dan bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Dan kalau saksi beralih pun gitu kan mau mau berdalih gitu ya, ngomong untuk pembelaan ini itu, tapi kalau buktinya sudah ada dari saksi ahli, dia nggak bakal bisa ngomong apa-apa lagi teman-teman. Itu yang gue maksud tentang video ini. Juga ada pesan yang sangat bisa teman-teman terima lah gitu ya. Makasih hadir dan nyimak tentang Kaus Subang, semoga cepat terungkap. Dari Kak Putri, makasih Kak Putri. Di sini ada doa ya dari Sundana, ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu segalanya, betul. Tunjukkan kuasamu, Engkau seadil-adilnya bila kemudian pihak kepolisian menangkap pelakunya. Nah, di sini adalah doa yang besar dari kita semua ya teman-teman. Kita mendoakan dari pihak kepolisian agar mendapatkan kemudahan ya teman-teman. Kalau dari pihak ibarat kata dari saksi, dari pengacara ini kayak Allah tuh sudah memberikan pelan-pelan ya jalurnya gitu, ini loh gitu kan, diberikan sudah korban pengacara, ibarat kata saksinya ada yang sudah mau speak up, ibarat kata kayak gitu. Tinggal pihak kepolisian ini lebih mendalami gitu kan, misalkan yang tadi gue bilang lebih berfokus kepada saksi ahli agar ini buktinya konkret dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, dan dengan mudah dari pihak kepolisian dapat menentukan siapa pelakunya gitu. Oke ya. Di sini banyak doa-doa dari teman-teman semua ya, sama. Dan di sini ada komentar yang menarik dari ini Kak Indah bilang, gue support aja Bang, terima kasih Kak Indah. Dan di sini ada ini ada postingan, ada komen maksud gue dari Kak Shelly ini teman-teman. Dari Kak Shelly bilang, aku aja didatengin atau dimimpin pas awal-awal baru terjadi gitu ya. Pelakunya banyak, 4-5 orang, tapi pakai peci hitam, baju kemeja putih, rambut agak acak gondrong, lagi dorong maksudnya, rambut agak acak gondrong, lagi dorong pintu belakang, tapi kok wajah dan badannya Yoris ya yang kelihatan, lagi dorong pintu rame-rame, entahlah gitu. Ini dari penglihatan Kak Shelly ya teman-teman. Di sini kan diduga ya teman-teman, mungkin teman-teman yang menyimak Kaus Subang bahwasannya ini ada dugaan bahwasannya Pak Yosep ini lupa ya. Ini kalau misalkan gua salah tolong dibenerin di kolom komentar. Yang gua tahu itu ada dugaan bahwasannya Pak Yosep itu lupa untuk mengunci pintu belakang teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Shelly bilang kayak gini, berarti memang ada ya mungkin ada sangkut pautnya seperti itu. Bisa dikatakan seperti ini, azas praduga tak bersalah ya teman-teman. Jadi hanya perkiraan dari misalkan dari Kak Shelly ini tentang mimpi, dan gue juga hanya mencoba untuk mengaitkan bahwasanya Pak Yosep itu setahu gue berdasarkan informasinya lupa ya untuk mengunci pintu belakang tersebut gitu kan. Mungkin yang mengetahui ini juga Pak Kades ya teman-teman. Di sini juga setahu gue ada komentar menarik dari Kak Mawar. titik terang dulu awal kasusnya apa gunanya, kata dia. Saya sekarang kasus juga nggak kelar-kelar, kata beliau. Di sini gue juga akan berbicara tentang Kak Mawar ini, bahwasanya wajar ya teman-teman, misalkan nih ada para netizen atau yang mengawal Kaus Subang sudah lelah, sudah muak dan berkata seperti ini, sebenarnya wajar teman-teman, karena Anjas Asmara aja udah muak gitu kan, dalam arti kata muak, kok ini nggak kelar-kelar gitu kan. Sedangkan kasus yang gampang-gampang aja, kasus bahkan yang lebih sulit itu mudah untuk diungkap gitu dalam waktu yang singkat. Kenapa ini susah kan kayak gitu. Tapi di sini harus ditekankan juga, dan juga Anjas juga menekankan bahwasanya di sini bukan masalah muak atau nggak muak teman-teman. Di sini masalahnya komitmen apa Bang? Komitmen dari awal bahwasanya kita mau mengawal Kaus Subang kayak gitu. Jika emang pengen mengawal ya kawal sampai akhir gitu teman-teman. Pastinya butuh kesabaran, pastinya ada lelah gitu kan. Tapi di sini kan kita
menjunjung ya namanya dari awal nih masalah komitmen gitu aja sih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman capek, lelah, misalkan sudah nggak mau lagi pun juga nggak apa-apa. Dan semoga di sini masih banyak teman-teman yang mengawal KU Subang yang masih semangat gitu ya. Oke, itu adalah komen dari teman-teman semua dan gue udah tanggepin satu persatu sedikit-sedikitnya. Maaf kalau ada yang belum gue bacain, dan coba teman-teman komentar di video ini tentang Pak Taufan ya teman-teman ya. Gimana tanggapan teman-teman tentang Pak Taufan gitu. Dan gue juga mungkin akan upload lagi tentang Pak Taufan satu video, dan besok mungkin gue baru akan upload tentang ini ya teman-teman ya. Gue pengen bilang juga tentang prediksi atau analisa teman-teman gitu tentang apa bang, tentang tersangka ya teman-teman. Di sini tersangka ini dibagi menjadi beberapa ya teman-teman. Ada yang namanya dalang, terus ada juga eksekutor atau pelaku di TKP pada saat kejadian malam itu. Kemudian ada orang yang membantu, dan juga ada orang yang mengetahui kemudian membantu gitu. Dan jadi dari 4 kategori ini teman-teman, gue minta untuk coba menganalisa dalangnya ada berapa orang, eksekutornya ada berapa orang gitu ya, terus yang membantu ada berapa orang, dan yang mengetahui ini ada berapa orang gitu, yang mengetahui dan membantu itu, yang ada 4 kategori ini. Jadi teman-teman di video gue besok teman-teman gue minta coba untuk dari sekarang teman-teman analisa dan memberikan komentar di video gue besok ya teman-teman tentang hal ini. Dan gue juga akan memberikan analisa gue tentang hal tersebut gitu kan. Para YouTuber Subang sudah memberikan analisanya, dan sekarang kita nih para netizen coba untuk memberikan analisa kita. Semoga analisa kita ini juga bisa didengarkan oleh pihak penyidik teman-teman gitu. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.